Kan datang kemarin. Kamu langsung 90% Ibu Ana. Baru juga 2 menit. Kesunannya itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai salah satu SMK pusat keunggulan di Provinsi Sulawesi Tengah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di lapangan SMK Negeri 1 Toli-Toli dalam rangkaian pelepasan siswa peserta praktek kerja lapangan atau PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun pelajaran 2024-2025 pada hari ini Jumat 3 Januari tahun 2025 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, terimalah persembahan tarian Moduai sebagai salah satu tarian tradisional di Kabupaten Toli-Toli dalam menyambut tamu kehormatan. Tadi adalah merupakan juga peserta PKL 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Patriot Maulan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Silakan duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ismail Mustafa, Sarjana Pendidikan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat hadirin Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini. Sebelum kita melanjutkan susunan acara berikutnya, alangkah baiknya kita menundukkan hati dan pikiran kita sejenak seraya bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan kami berdoa menurut ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami pada pagi yang cerah ini. Berikanlah kami kemudahan dalam setiap urusan dunia kami, terlebih urusan akhirat kami. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami selalu rahmat dan hidayah-Mu. Berikanlah kami selalu petunjuk-Mu menuju jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ampunan-Mu atas kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, bapak ibu guru kami, serta pemimpin-pemimpin kami. Hanya Engkaulah yang maha memberi ampunan, dan hanya Engkaulah yang berhak memberi ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami. Rabbana rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti laporan panitia pelaksana disampaikan oleh Ibu Mahdalia SPDI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Toli-Toli atau yang mewakili Bapak Sekda Kabupaten Toli-Toli, Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Blong,
Bapak Ibu dari beberapa Dudika yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasih PSMK dan Ibu Kasih PSMA, pengawas pembina wilayah 6 Kabupaten Buol dan Toli-Toli, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Kalian dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Toli-Toli. Bapak Ibu, Saudara, Saudari, orang tua, wali siswa, serta peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli yang kami banggakan. Mengawali laporan kami pada kegiatan pelepasan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahi kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini serangkaian dengan akan dimulainya acara pelepasan peserta praktek kerja lapangan SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun 2024-2025 dengan tema Mengukir Jejak Sukses di Industri dan Dunia Kerja melalui praktek kerja lapangan PKL, khususnya yang akan ditempatkan di Kota Toli-Toli pada hari Senin 6 Januari 2025, yang akan ditempatkan di Kota Palu dan diberangkatkan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025. Oleh karena itu, izinkan kami selaku panitia pelaksana pada kesempatan ini menyampaikan dan melaporkan beberapa hal berkenan dengan pelaksanaan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai berikut. Latar belakang pelaksanaan kegiatan PKL adalah salah satu strategi untuk menguatkan hard skill dan soft skill peserta didik sebagaimana tertuang dalam Kemendikbudristek nomor 222/M/2022 ditetapkan bahwa praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran yang setara dengan 792 jam pelajaran atau 6 bulan pelaksanaan PKL. B. Tujuan dan manfaat pelaksanaan PKL. 1. Internalisasi soft skill di dunia kerja. 2. Penerapan hard skill yang dikuasai pada pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku. Manfaat PKL bagi peserta didik yaitu 1. Meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh di sekolah. 2. Menambah wawasan mengenai dunia kerja. Manfaat PKL bagi sekolah. 1. Meningkatkan relevansi dan efektivitas program sekolah melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, teaching factory, pengembangan sarana, serta prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL yang bekerja sama saling menguntungkan antara sekolah dan dunia kerja. C. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan PKL. Waktu pelaksanaan kegiatan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun pelajaran 2024-2025 terhitung mulai bulan Desember 2024 pembekalan pra PKL dan yang akan ditempatkan mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan Mei 2025. Tempat pelaksanaan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli akan ditempatkan pada 2 lokasi, yaitu Kabupaten Toli-Toli sebanyak 276 siswa dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 32 orang siswa yang bekerja sama dengan
87 dunia industri dan dunia kerja maupun pada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dengan rincian 7 Dudika di Kota Palu dan 8 Dudika di Kabupaten Toli-Toli. Peserta PKL tahun ini adalah siswa kelas 12 atau fase F tingkat lanjut semester genap dengan jumlah total keseluruhan peserta pembekalan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli 2024-2025 yaitu 308 siswa. Pembiayaan pelaksanaan PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli berdasarkan 2 sumber, yaitu pertama dari dana bantuan operasional sekolah, dana BOS, dan yang kedua bersumber dari swadaya orang tua wali siswa sesuai juknis dan hasil rapat komite orang tua siswa dan sekolah. Untuk itu, sebagai manusia biasa, tentu kami selaku panitia menyadari bahwa kegiatan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan pelepasan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, maka atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Sekaligus kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh undangan Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti kegiatan pelepasan pada hari ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 Toli-Toli yang kami hormati Bapak Badwi SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Toli-Toli yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Yang saya hormati Bapak Ibu dari beberapa dudika yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Yang saya hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Buol. Yang saya hormati Pembinaan SMA. Yang saya hormati Pengawas Pembina Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Toli-Toli. Yang saya hormati
Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toli-Toli, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu orang tua dan wali yang saya hormati, serta siswa peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli yang saya banggakan. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, permohonan maaf yang sebesar-besarnya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena seyogyanya yang menyampaikan sambutan ini adalah beliau, namun beliau sekarang ini berada di Palu sedang mengganti istrinya pasca operasi besar. Bapak Ibu undangan yang saya hormati serta siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita menghadiri acara pelepasan siswa peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli tahun pelajaran 2024-2025. Jadi pelaksanaan PKL yang akan kita laksanakan ini tadi telah disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu dilaksanakan selama 6 bulan. Jadi ini tahun kedua pelaksanaan PKL yang dilaksanakan selama 6 bulan. Nah tentunya ketika pelaksanaan PKL ini yang sebelumnya itu 3 bulan, 2 tahun berturut-turut ini itu sudah 6 bulan. Tentunya ada hambatan dan masalah yang sering kita hadapi. Hambatan yang pertama yang sering kita hadapi, yaitu yang pertama adalah terkait dengan biaya. Semakin lama anak-anak di tempat PKL, semakin besar biaya yang dikeluarkan. Terutama itu biaya dari orang tua atau wali. Nah ini menjadi hambatan. Namun meskipun demikian, hal ini dapat kita bicarakan, kita melakukan kolaborasi dengan orang tua terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi dalam program pelaksanaan PKL yang kita laksanakan selama ini. Nah, alhamdulillah masalah-masalah itu bisa kita selesaikan dengan mengundang orang tua terlebih dahulu membicarakan terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua tersebut. Nah, saya orang tua yang telah berkolaborasi dengan kami dari pihak sekolah sehingga pelaksanaan PKL ini dapat dilaksanakan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah yaitu terkait dengan dunia usaha dan dunia industri atau biasa disingkat BDK. Ini juga yang selama ini kita mengalami masalah atau hambatan, kita jumlahnya itu 300 lebih. Ini sudah turun, tahun-tahun sebelumnya itu 400 lebih. Nah yang menjadi masalah itu adalah terkait BDK yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini terbatas. Ini masalah. Nah sehingga yang ingin kami lakukan itu adalah bagaimana semua siswa-siswi kita itu yang turun PKL itu dia turun di BDK itu sesuai dengan kompetensi mereka. Kita ketahui bahwa di SMK Negeri 1 Toli-Toli itu ada jurusan program keahlian. Nah, ini yang jadi masalah sekarang itu adalah ada program keahlian tertentu itu
yang di kabupaten di kota Toli-Toli ini itu kurang, malah hampir tidak ada. Nah, makanya kita merekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan PKL di luar kabupaten Toli-Toli. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, yang jadi masalah adalah biaya ini. Ya. Namun saya berharap dan berterima kasih kepada orang tua karena di tahun ini ada 32 orang, ya, 32 orang yang turun PKL di Kota Palu. Ya, jadi sedikit mengurangi masalah tadi. Ya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa PKL ini adalah merupakan rohnya SMK. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Beda dengan SMA. SMA itu lulus harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau SMK, dalam istilahnya itu ada istilah DMY, bekerja melanjutkan wirausaha. Ya. Ketika hal ini yang harus dilakukan ketika lulus, maka yang pokok persoalannya itu bagaimana skill keterampilan dari siswa. Makanya tadi disampaikan oleh ketua panitia, dalam PKL ini ada dua tujuannya sebenarnya. Yang pertama adalah memperkuat hard skill, yaitu kemampuan teknis, kompetensi. Kemudian ada soft skill, itu terkait dengan persoalan interpersonal, kepribadian, sikap, akhlak. Ini yang sebenarnya yang menjadi tujuan PKL. Makanya yang seperti saya katakan tadi, bahwa PKL itu adalah rohnya SMK. Ketika ya, PKL ini dihilangkan dari SMK, apa bedanya dengan SMA? Ya, makanya ini adalah merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh setiap siswa, khususnya di SMK. Jadi saya berharap kepada orang tua, ya, marilah kita jalin komunikasi, melakukan kolaborasi bagaimana siswa kita ini, bagaimana anak-anak kita ini bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini, yang terpenting itu adalah hard skill, kemampuan teknis. Biarpun sudah lulus, tinggi nilainya, ijazahnya tinggi, tapi tidak ada keterampilannya, khusus SMK itu sama dengan tidak ada manfaatnya. Ya, jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khususnya bagi anak-anak sekalian, bagaimana kalian nanti di tempat atau di desa itu bisa melaksanakan kegiatannya, programnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKL itu sendiri. Sekian sambutan dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli dan Boho yang kami hormati Ibu Fitria Ihwani Esos MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini
kita senantiasa diberi limpahan rahmat kesehatan, umur yang panjang, untuk bisa selalu melakukan kegiatan rutinitas kita masing-masing setiap harinya. Untuk keadaan ini kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kami hormati Bapak Bupati Toli-Toli, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pengawas yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati para orang tua wali murid yang penuh semangat ini mengantarkan anak-anak kita untuk pelepasan hari ini, teristimewa yang Ibu cintai dan sayangi anak-anakku sekalian, peserta PKL yang akan dilepas hari ini yang berjumlah sekitar 308 orang. Alhamdulillah, karena kenapa anak-anakku sekalian ini sudah akan dilepas mulai hari ini, dan mungkin penempatannya mulai hari Senin tanggal 6 untuk ke sekitar 87 dudika, kemudian untuk di Toli-Toli 80 dudika, selebihnya berarti berada di Kota Palu sebanyak 7 dudika. Sekolah kejuruan itu memang dibentuk oleh pemerintah untuk menciptakan anak-anak yang siap kerja. Jadi saya sangat setuju jika sekiranya kemudian PKL ini bertambah jumlah lamanya PKL itu menjadi 6 bulan atau 1 semester. Ya, seperti yang dikatakan Wakasek tadi, bahwa PKL itu adalah rohnya sekolah kejuruan, ya. Itu memang penting Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, karena memang sekolah kejuruan itu memang dibuat untuk menciptakan anak-anak yang siap kerja. Jadi begitu lulus dari SMK, sebenarnya maksud dan tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang sudah siap untuk kerja. Karena tidak semua anak-anak kita itu kemudian ingin melanjutkan lagi untuk kuliah. Itu tidak semua. Ada yang memang keterbatasan anggaran dari orang tua, ada juga yang anak-anaknya sendiri yang tidak mau untuk melanjutkan ke jenjang S1. Tapi ada juga yang Ibu perhatikan bahwa sekolahnya nanti di SMK, tapi begitu kuliah ambilnya jurusan yang jauh sekali dari apa yang dia sudah ambil di SMK. Jadi kadang-kadang kita bertanya, anak ini sebenarnya maunya apa? Maunya kemana? Karena dia sudah tidak linear. Tapi itu adalah hal yang menunjukkan bahwa masih banyak sebenarnya anak-anak kita ini masih bingung. Dia bingung sebenarnya ke depan ini dia mau jadi apa. Jadi pesan Ibu untuk anak-anakku sekalian, kalau toh harus lanjut S1, usahakan kita linear, ya. Kenapa harus linear? Karena supaya anak-anakku sekalian ini bisa menjadi orang-orang yang profesional. Kalau dia tidak linear, nanti yang bingung itu anak-anakku sendiri, ya. Mungkin dia di sini ambilnya apa ya? Komputer, ya. Kemudian nanti dia kuliahnya ambilnya di farmasi misalnya.
nanti itu memang ada linearnya sedikit, tapi tidak nyambung, ya, tidak nyambungnya. Akhirnya nanti generasi kita ini tercipta bukan generasi yang profesional karena ketidaklinearannya itu. Jadi mohon Bapak Ibu orang tua agar membantu anak-anak untuk terarah, ya, terarah. Jangan nanti dibiarkan anaknya, mak saya mau ini Jo, gampang ini, tidak berpikir-pikir orang. Jadi jangan, karena tantangan anak-anakku sekalian ini Bapak Ibu jauh lebih berat ke depannya nanti. Jadi dipersiapkan mentalnya, dipersiapkan attitude-nya, ya. Ingat, dunia kerja bukan semata-mata melihat nilai kalian. Sekarang itu nilai biar 100, tapi kalau attitude kalian, akhlak kalian tidak bagus, semuanya menjadi 0, ya. Dunia kerja hari ini itu mengutamakan attitude, ya, akhlak. Dia lagi tidak melihat anak ini nilainya di sekolah ini berapa, tidak lagi melihat itu. Mulai kalian memasuki pintu kantor, pintu industri yang kalian memasuki itu sudah diperhatikan. Bagaimana pembawaan kalian, bagaimana cara berbahasa, cara berbicara, kemudian cara berpakaian, itu semua menjadi perhatian. Jadi jangan ini sudah dibuat cantik-cantik dari sekolah, begitu sampai di tempat industri atau di tempat kantor, kemudian sudah mulai kapuraca, ya. Jangan anak-anakku, kenapa? Disitulah penampilan itu adalah nilai pertama kalian, ya. Kemudian ketika kalian berbicara, itu masuk lagi dalam penilaian. Oh, anak ini bagus pembawaannya, anak ini sopan. Nah, itu yang ibu maksud attitude, ya. Jangan sudah cantik-cantik bajunya masuk di tempat kerja untuk PKL hanya bikin penilaian orang di sekitar itu menjadi tidak bagus. Jangan, ya. Anak-anakku sekalian, ingat, kalian PKL itu membawa nama baik sekolah, membawa nama baik Bapak Ibu guru, ya. Yang terpenting membawa diri sendiri. Banyak-banyak yang selesai PKL kemudian itu ditawari untuk kerja di tempat itu. Kenapa? Karena penilaian atasan di tempat itu bahwa anak ini baik, anak ini kerjanya bagus. Usahakan seperti itu, ya. Jadi jangan sudah cantik-cantik keluar dari sini sampai di sana. Kalau jam kerjanya, jam apelnya jam 7.30 atau jam 8, usahakan anak-anakku sekalian sudah duluan datang, ya. Kenapa kita harus apel? Karena itulah yang menunjukkan di kantor itu kita sudah siap kerja, ya. Apel dulu, kemudian duduk. Jangan habis apel sudah berkeliaran. Lihat nanti orang di kantor berkeliaran, ikut-ikut juga berkeliaran. Padahal anak-anakku sekalian ke sana, apa tujuannya? Apa? Belajar, ya. Jadi ingat, tujuan kalian PKL adalah belajar. Belajar bahwa beginilah dunia kerja yang sebenarnya. Jadi tidak semua teori yang ada di sekolah itu kemudian kalian dapatkan di lapangan. Itu biasanya justru terbalik keadaannya. Disinilah kita diminta untuk pandai-pandai beradaptasi, terus pandai-pandai membaca situasi. Intinya bahwa setiap lingkungan kerja beda-beda dan tugas anak-anakku adalah beradaptasi dengan dunia kerja yang akan ditempati untuk PKL nantinya, ya. Yang ibu pesan, ingat nama baik sekolah. Jangan, ibu tidak mau dengar ada skandal-skandal nanti yang terjadi di luar. Ingat, orang tua sekarang hadir melepas anak-anakku sekalian itu dalam bentuk doa-doa Bapak Ibu orang tua untuk anak-anak. Jadi pastilah dalam hati orang tua Bapak Ibu sekalian menginginkan anak-anak semua menjadi yang terbaik, ya.
Jadi anak-anakku sekalian, ingat orang tua sudah hadir di sini, ini dalam bentuk doa, dalam bentuk restu untuk melepas anak-anakku sekalian selama 6 bulan di luar nanti di tempat kerja. Dan yang ke Palu juga ibu pesan, tidak boleh, ingat bahwa ke Palu itu tujuannya untuk belajar ya, menambah ilmu ya, jangan lagi ada tambahan-tambahan dan lain-lain. Orang tua juga pasti tidak menginginkan itu. Jadi ingat, tujuan ke sana betul-betul untuk belajar dan jangan sampai ada yang ditarik. Karena beberapa kasus sekolah SMK yang lain terpaksa ditarik. Kenapa? Yang punya tempat industri kantor sudah tidak mau lagi menerima atau membimbing para PKL ini karena satu dan lain hal. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Itu akan mencoreng nama baik sekolah nantinya, dan pastikan bahwa tidak akan diterima lagi di tempat itu untuk melaksanakan kerja lapangan. Jadi yang rugi nantinya kalau industri-industri besar, yang rugi ya anak-anakku sekalian. Jadi jangan buat itu. Ibu tidak mau dengar, dan ibu bersyukur hari ini bahwa PKL ini sudah tidak ada yang jauh-jauh. Memang harapannya kami dari cabang dinas bahwa kalau bisa PKL itu memang sampai di Palu saja. Karena di Palu kita sudah banyak, hotel sudah banyak, industri sudah banyak, sudah cukuplah sampai di Palu supaya juga tidak memberatkan untuk penganggarannya. Jadi sudah cukup itu. Saya bersyukur bahwa SMK 1 hari ini memang cuma sampai di Palu, tidak ada lagi yang ke Makassar, tidak ada lagi ke Manado. Jadi alhamdulillah, saya kira ini keadaan yang cukup baik, karena bagi kami di cabang dinas Kota Palu juga sudah cukup menyiapkan untuk anak-anak bisa belajar bekerja. Saya kira itu saja dari kami, dari cabang dinas wilayah 6. Kami mengucapkan selamat melaksanakan tugas anak-anakku di lapangan. Ingat, jaga nama baik diri sendiri, jaga nama baik sekolah. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bekerja keras untuk kemudian bisa mengeluarkan lagi anak-anak untuk PKL sebanyak 308 orang. Meskipun itu terjadi penurunan, dan memang kami laporkan Pak Sekap, memang ada semacam situasi saat ini penurunan jumlah siswa. Jadi ya, hampir semua sekolah menengah kecuali SMA 1 itu memang, termasuk SMK 1 ini adalah sekolah favorit untuk Kabupaten Toli-Toli dan sekolah unggulan untuk di Provinsi Sulawesi Tengah, itu juga tidak capai target dalam pemenuhan penerimaan murid baru. Jadi situasi ini apakah memang pengaruh keluarga berencana, atau memang sepertinya terjadi penurunan mulai dari lulusan SMP, kemudian otomatis kalau lulusan SD berkurang, SMP berkurang. SMP berkurang berarti SMA pun berkurang. Nah, ini situasi yang ada saat ini. Sehingga beberapa sekolah menengah itu, termasuk SMK 2 itu, tahun ini hanya 37 orang dari berapa ruang belajar yang tersedia. Maka itu bersyukurlah SMK 1 itu tidak merasakan itu. Tapi di sekolah-sekolah menengah yang lain itu merasakan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kami dari cabang dinas wilayah 6 pendidikan Kabupaten Toli-Toli Buol itu sedang memikirkan bagaimana situasi ini sehingga nanti tahun depan ini kita bisa padatkan. Dan harus memang kita ada keputusan. Kalau memang ini terjadi lagi tahun depan, berarti kami akan mengusulkan perampingan sekolah. Karena tidak mungkin sekolah itu ada, tapi muridnya tinggal berapa orang, sementara gurunya masih banyak. Ini juga termasuk dalam jumlah jam mengajar guru-guru. Ini menjadi PR untuk kami di cabang dinas untuk memikirkan ini. Insya Allah dalam rekon untuk sekolah Toli-Toli Buol nanti ini akan menjadi pembahasan
terutama SMK, karena SMK ini saya berharap bahwa kita saling menghidupkan, ya. Jangan ada sekolah yang mati, ada juga yang justru terlalu penuh muridnya. Jadi mari kita saling menghidupkan. Jadi nanti ada jurusan-jurusan yang mungkin ada di sekolah ini, di sekolah lain tidak ada, tapi di sekolah lain ada, di sini tidak ada. Itu akan kami bicarakan nantinya, karena memang situasi ini harus kita atasi. Karena apakah memang orang tua ini yang sudah tidak mau banyak-banyak anaknya? Jadi memang ini generasi ibu-ibu muda ini, memang saya lihat anaknya tinggal 2, 1. Jadi bagaimana? Jadi otomatis memang yang sekolah tinggal sedikit. Sementara pemerintah pernah membuat sekolah ini banyak sekali, karena memang generasi ini banyak sekali, pertimbangannya itu, sehingga sekolah-sekolah itu dibuat. Dengan situasi ini, sehingga harus dipikirkan lagi bagaimana sekolah ini tetap terpenuhi ruangan-ruangannya. Jangan sampai saya takut gurunya yang banyak, muridnya yang tidak ada. Jadi situasi ini memang harus kita pikirkan bersama bagaimana nanti ke depannya. Jadi saya kira demikian, anak-anakku sekalian, sukses sekali, sukses selalu, ya, semangat terus di lapangan. Apapun kejadian, tahan telinga, tahan mata. Kenapa? Pasti akan biasa dimarah-marah. Tapi ingat, marah-marahnya orang tua, anggap mereka orang tua. Dan marah-marah itu adalah akan membimbing anak-anakku sekalian menjadi ke arah yang lebih baik, ya. Jadi hal-hal yang baik diikuti di lapangan, hal-hal yang buruk jangan diikuti. Itu pesan Ibu. Saya kira demikian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Toli-Toli sekaligus melepas secara resmi siswa peserta praktik kerja lapangan SMK Negeri 1 Toli-Toli disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli yang terhormat Bapak Muhammad Asrul Bantilan, Sarjana Sosial. Kami persilakan. Saya kira ke belakang, Pak. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati Toli-Toli, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang seharusnya Bapak Bupati hadir di tempat ini dalam rangka melepas siswa-siswa SMK 1 Toli-Toli untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Berhubung Bapak Bupati Toli-Toli pada pagi hari ini juga dengan jam yang bersamaan beliau mengikuti upacara hari ulang tahun Kementerian Agama atau Hari Amal Bakti yang ke-79 tahun. Hari ini dilaksanakan di Kemenak, pelaksanaan upacara Hari Amal Bakti, sehingga diminta kepada kami untuk bisa hadir di tempat ini sekaligus membacakan sambutan beliau. Izinkan saya membacakan sambutan Bupati Toli-Toli dalam rangka pelepasan siswa peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini yang membalas salam. Saya doakan yang tidak membalas salam, kalau dia pacaran dikasih putus cowoknya. Nah, bagi orang tua tidak disayang suaminya. Dan utangnya tidak lunas-lunas. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
salam Pancasila dan salam gotong royong. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah, kalau memang ada yang hadir, yang sempat hadir di tempat ini. Yang saya hormati kepala cabang wilayah pendidikan wilayah 6 Toli-Toli Buol, Ibu Fitri, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Yang saya hormati para kepala sekolah, kalau memang ada yang sempat hadir. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli, Pak Wakil Kepala Sekolah, serta seluruh para guru, para staf, serta seluruh tenaga pendidik dan seluruh panitia di jajaran SMK Negeri 1 Toli-Toli yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Kepala Unit Diklat Rumah Sakit Makopido yang sempat hadir, terima kasih Pak. Yang saya hormati Kepala Klinik Nawazi Al-Aziza dan Klinik Siti Maryam yang sempat hadir. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, baik itu BUMN maupun BUMD. Yang saya hormati pimpinan Triple Z Network Toli-Toli yang sempat hadir, pimpinan Hotel Alatas Toli-Toli. Yang saya hormati juga PT Midi Utama Brand Palu yang sempat hadir. Yang saya hormati juga Toko Sadar, pimpinan Toko Sadar yang sempat hadir, serta yang saya hormati para orang tua murid dan para wali serta para siswa-siswi yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri kegiatan pelepasan siswa-siswi peserta praktek kerja lapangan SMK Negeri 1 Toli-Toli dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Hadirin yang saya hormati, bahwa kegiatan PKL merupakan salah satu program penting di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah menengah kejuruan. Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung di dunia kerja, mengasah keterampilan serta memahami bagaimana teori yang dipelajari di sekolah dapat diaplikasikan di dalam situasi nyata. Melalui PKL, siswa tidak hanya belajar tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang etika kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja. Ini semua adalah bekal yang sangat berharga bagi mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif di masa mendatang. Kepada para siswa yang akan mengikuti PKL, saya ingin berpesan. 1. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan pengalaman PKL sebagai sarana untuk menggali potensi diri, memperluas wawasan, dan membangun relasi yang positif. Kedua, tunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Jadilah representasi yang baik dari SMK Negeri 1 Toli-Toli dan kebanggaan bagi daerah kita. Ketiga, jangan takut untuk bertanya dan belajar. Setiap pengalaman, baik yang mudah maupun sulit, adalah bagian dari proses pembelajaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, terkhusus bagi orang tua murid dan para siswa-siswi yang nanti akan melaksanakan praktek kerja lapangan, baik itu di dunia industri di Toli-Toli maupun di Kota Palu, yang kurang lebih hampir 308 siswa-siswi. 38 ya di Kota Palu. 32 orang. Berarti lebih banyak itu di Kabupaten Toli-Toli. Tadi telah disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah maupun Kepala Cabang Wilayah 6 Toli-Toli Buol menyampaikan kepada seluruh siswa-siswi yang melaksanakan PKL bahwa
sebisa mungkin dalam pelaksanaan PKL sekali lagi jaga attitude dengan baik di tempat kerja, karena PKL ini yang kalian lakukan adalah mengaplikasikan apa yang kalian dapati di dalam proses pembelajaran di sekolah, ini kalian lakukan di dunia kerja, di dunia yang nyata, di dalam PKL ini. Harapan kita ya lakukan attitude yang baik di tempat kerjanya, karena kebiasaan biasanya anak-anak PKL itu kalau menunjukkan prestasi yang bagus, kerjanya mumpuni, kebiasaan biasanya pimpinan kantor itu mengusulkan kepada sekolahnya agar ini anak begitu lulus kalau bisa ditempatkan di kantor kami. Itu kebiasaan selama ini. Makanya oleh itu tadi sudah disampaikan baik wakil kepala sekolah maupun Ibu Fitri, ya lakukan hal-hal seperti itu. Lakukan yang kalian dapati di sekolah, kalian itu kalian terapkanlah di dunia kerja kalian. Apalagi tadi disampaikan ada 7 program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 ini. Jadi itu yang dikembangkan Bapak Ibu. Karena perlu kami informasikan juga, beberapa hari yang lalu kami sempat didatangi oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang kebetulan putra Sulawesi Tengah ataupun putra Toli-Toli, Bapak Dr. Abdul Qadir Karding. Ini kemarin beberapa hari yang lalu melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Toli-Toli yang kebetulan dilakukan di Kecamatan Dampal Selatan di kediaman Bapak Bupati Toli-Toli. Beliau menyampaikan bahwa pekerja migran yang berada di luar negeri itu kurang lebih setiap tahunnya dikirim itu tenaga kerja sekitar 1 jutaan orang dikirim ke luar negeri. Kenapa orang mau cari kerja di luar negeri? Karena ternyata sumber devisa negara yang terbesar kedua setelah sektor migas itu adalah pekerja migran. Makanya Bapak Menteri yang kebetulan putra daerah Sulawesi Tengah ini menyampaikan pesan kepada Pak Bupati agar sebisa mungkin kalau ada anak-anak yang punya keterampilan, yang punya keahlian khusus, sebisa mungkin bisa diusulkan kepada kementerian untuk dikirim menjadi tenaga kerja di luar negeri. Ini tenaga kerja ini ada berada di Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, maupun ada beberapa negara lain yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Makanya olehnya itu Bapak Bupati mungkin nanti akan mengembangkan pelatihan-pelatihan dan keterampilan melalui Dinas Tenaga Kerja agar bagaimana kita bisa merekrut masyarakatnya kita yang punya keahlian ini yang mungkin bisa kita utus untuk bekerja di luar negeri. Karena yakin dan percaya, saya mengetahui ada beberapa anak-anak SMK ini, SMK Negeri 1 yang kerja di luar negeri kalau tidak salah. Itu banyak kita dapati. Ada yang kerja di kapal, ada yang kerja di perhotelan, kapal-kapal pesiar ya. Ini sudah ada. Jadi saya menitip pesan kepada kita semua, kepada siswa-siswi yang punya keahlian dan keterampilan itu, tolong diasah baik-baik dan dikembangkan deh. Karena jarang sekali siswa-siswa itu yang ada punya keterampilan. Apalagi ke depan ini, tadi disampaikan kepala sekolah, BMW, belajar melanjutkan kewirausahaan. Sekarang mencari penghasilan itu tidak perlu lagi melalui pekerjaan-pekerjaan yang formal. Sekarang ini mencari penghasilan sudah gampang deh. Yang penting punya keahlian, punya keterampilan. Nah, sebisa mungkin kembangkan itu agar kalian bisa melanjutkan dalam bentuk kewirausahaan. Sekarang sudah banyak contoh-contoh kasus bahwa orang-orang biar tidak ada melanjutkan pendidikan ke S1 maupun S2, tapi sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kalian bisa lihat kan, sekarang sudah teknologi informasi, sudah banyak contoh. Cuma karena dia rajin buat konten kreator, sudah banyak cara. Apalagi tantangan ke depan tadi Ibu Fitri sampaikan, ini akan semakin sulit ke depannya deh.
Ini perlu kita waspadai sekarang ini, baik para orang tua maupun para siswa-siswi kita. Tantangan kita ke depan dalam menghadapi bonus demografi, bahwa ke depan ini nanti lapangan pekerjaan akan diisi oleh teknologi informasi. Nanti banyak pekerjaan yang sifatnya manual ini tidak akan lagi dilakukan oleh manusia. Ke depan ini pekerjaan ini akan diisi oleh teknologi maupun robot. Ini beberapa negara sudah melakukan itu. Sehingga mulai dari sekarang adik-adikku semua, anak-anakku, mulai asah keterampilannya kita deh. Asah baik-baik itu. Jadi apalagi SMK Negeri 1 ini salah satu sekolah yang mempunyai beberapa program keterampilan. Nah, ini yang perlu kita syukuri dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Tadi disampaikan SMK ini tidak tahu kenapa mengalami penurunan dalam kuota penerimaan siswa baru, yang biasanya sampai 1000 lebih, sekarang tinggal 900-an. Karena setahunya kami banyak anak-anak ini yang larinya ke pesantren. Ada yang ke pesantren, ya ada juga ke SMA. Nah, ini yang perlu menjadi tantangan bagi kepala sekolah maupun Ibu Fitri. Kenapa SMK ini mengalami penurunan? Apakah anak-anak sekarang sudah tidak ada keterampilan atau kebiasaan manja, sehingga dalam mencari potensi dia cari yang gampang-gampang saja, ya, padahal sebenarnya susah deh. Mulai dari sekarang asal memang baik-baik keterampilan yang kalian kuasai, kembangkan itu dengan baik, karena yakin dan percaya saja tidak mungkin kalian ini akan seperti ini terus. Sekali-sekali membanggakanlah orang tua. Dan harapan kita bagi anak-anak PKL nanti yang akan melaksanakan PKL kurang lebih 6 bulan, wah semakin lama ini. Ya, jangan PKL cuma dijadikan sarang untuk mencari cowok, mencari pacar. Nah itu, saya bisa mungkin selesai melaksanakan PKL di tempat kerja, usahakan adik-adik begitu pulang bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan masyarakat, agama, dan terkhusus daerah kita yang sama-sama kita cintai. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kami juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah SMK, kepada para guru, para tenaga yang sudah berupaya bagaimana bisa mencerdaskan anak-anak kita yang melakukan pembelajaran. Mudah-mudahan generasi-generasi kita ini semua ini yang 300 lebih orang ini bisa menjadi generasi-generasi yang tangguh, bisa menjadi generasi-generasi yang hebat di masa-masa yang mendatang. Olehnya itu jaga baik-baik attitude, etika, dan perilaku kita sekalian, serta kembangkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh para siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Toli-Toli. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah membimbing siswa hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih pula kepada dunia usaha maupun dunia industri yang telah bersedia menerima para siswa untuk melaksanakan PKL. Kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha ini sangat penting dalam mencetak generasi-generasi muda yang kompeten dan siap bekerja. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, siswa-siswi peserta praktek kerja lapangan SMK Negeri 1 Toli-Toli saya nyatakan resmi dilepas. Semoga kegiatan PKL ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi para siswa-siswi. Kepada para siswa-siswi saya ucapkan selamat menjalankan praktek kerja lapangan. Jadikan ini sebagai langkah awal untuk meraih masa depan yang gemilang. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila, salam gotong royong. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Ayah. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti penyerahan secara simbolis daftar nama siswa peserta praktik kerja lapangan mewakili program keahlian masing-masing. Yang pertama, program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi diwakili oleh Muhammad Haikal untuk penempatan PT Triple Z Network. Kedua, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga diwakili oleh Jessica Laudia untuk penempatan Bank Mandiri Toli-Toli. Yang ketiga, program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis diwakili oleh Kesia Laura untuk penempatan Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Program keahlian pemasaran diwakili oleh Lutfia Zirani Rizal, penempatan Alfanidi Magam. Selanjutnya, program keahlian usaha layanan komputer dan telekomunikasi diwakili oleh adik Muhammad Haikal untuk tempat praktek pada PT Triple Z Network. Juga pada TJKT ini juga diikuti oleh beberapa peserta yang akan melaksanakan praktek di Palu. Aman? Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan untuk dapat mengambil tempat. Ya.